Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita beribadah secara langsung di gereja, maka ibadah PT kali ini kita laksanakan secara online. Sebelum kita memasuki ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik bisa berikan persembahan kepada orang tua, dan nanti orang tua akan kumpulkan ke gereja pada pukul 9 sampai 12 siang di gereja. Yang kedua, kakak minta bantuannya adik-adik untuk mengisi nama serta kelas di PT pada kolom komentar agar dapat dilakukan pengabsenan. Dan yang terakhir, kakak harap adik-adik bisa melakukan ibadah dengan khusyuk. Sebelum kita melakukan ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita berdiri, kita bernyanyi dari Kitab Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadiratnya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Adik-adik, kakak persilahkan untuk duduk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhanlah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan di sorga. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami sampai pada detik ini Tuhan. Sekarang kami mau melaksanakan ibadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kiranya ibadah ini boleh berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Sekiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan dan mendengarkan sedikit dari firman. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah berkat PT ini dari rumah kita masing-masing, tapi setidaknya tidak menyurutkan niat kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Dan berkatilah, sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kakak minta kalian untuk berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari kitab Hosea 6 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman kita pada minggu
hari ini, adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kitab Hosea pada Perjanjian Lama isinya tentang penghukuman dan kasih penebusan Allah bagi umatnya. Hosea sendiri merupakan nabi kecil yang memiliki arti keselamatan. Pada masanya, Hosea dipercayakan oleh Allah untuk melayani kerajaan Israel Utara secara khusus karena kehancuran rohani dan moral yang terjadi di sana. Tujuan dari nubuat Hosea sendiri merupakan cara Allah untuk mengingatkan bangsa Israel secara langsung agar mengalami pertobatan dari perilaku penyembahan berhala. Kitab ini juga mengingatkan bahwa penghukuman terhadap umatnya itu adalah pasti. Namun, Allah sendiri tidak akan membiarkan umatnya selamanya berada dalam penghukuman. Ada masa waktunya Allah memberikan penebusan dan pemulihan bagi umatnya yang sungguh-sungguh mau bertobat kepadanya. Jika adik-adik lihat di ayatnya yang pertama, menyatakan bahwa tertulis ajakan untuk berbalik kepada Allah karena dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Karena memang penghukuman itu berasal dari Allah, dan hidup dalam penghukuman itu bukanlah hal yang mudah, karena akan berujung pada kebinasaan. Namun Nabi Hosea mau mengingatkan bahwa kebinasaan itu akan berakhir jika umatnya sungguh-sungguh berbalik kepada Allah dan kita mau sungguh-sungguh mengenal Allah. Di ayatnya yang kedua dan ketiga menyatakan bahwa adanya penegasan dari Allah kepada umatnya bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan pemulihan, yaitu kehidupan baru. Namun demikian, kehidupan baru akan bisa diperoleh jika umatnya sungguh-sungguh berani berbalik secara total kepada Allah. Bukan hanya sekedar tahu tentang Allah, tapi sungguh-sungguh mengenal Allah. Karena jika hal itu sudah dilakukan oleh umatnya, perjumpaan dengan Allah akan terjadi. Seperti fajar, bahkan seperti hujan yang mengairi bumi saat kekeringan. Nah, adik-adik pasti pernah merasa dihukum oleh orang tua kalian atau pernah dimarahi. Pasti adik-adik bertanya, kok saya dihukum sih kak? Kenapa sih saya dimarahi? Katanya mama, papa sayang sama kita. Kakak ingin mengingatkan bahwa rasa sayang orang tua kalian tidak harus dinyatakan dengan pujian atau sanjungan, atau bahkan kalian sering dimanja, atau hal-hal yang selalu sifatnya baik yang orang tua kalian berikan kepada kalian. Tapi juga bisa dengan hukuman, atau bahkan adik-adik dimarahi. Sama halnya pada saat Allah menghukum bangsa Israel pada masa Nabi Hosea. Lalu tujuannya apakah? Pastinya orang tua kalian tidak akan menghukum kalian tanpa alasan. Pastinya adik-adik sedang melakukan kesalahan atau tidak menuruti perintah orang tua. Karena itulah kalian dihukum. Tujuannya adalah sudah pasti untuk mengingatkan adik-adik bahwa hal yang salah yang tidak berkenan di mata orang tua kalian, dan adik-adik diharapkan agar berubah ke arah yang baik. Yang kedua, ingin mendisiplinkan adik-adik agar tetap berkomitmen untuk melakukan hal yang baik yang tidak melanggar perintah orang tua kalian. Yang ketiga,
agar supaya menjadi renungan buat adik-adik sendiri, agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Adik-adik harus ingat bahwa orang tua kalian adalah perpanjangan tangan dari Allah. Dan pastinya orang tua kalian akan melakukan yang terbaik buat kalian. Sama seperti Allah yang mengasihi anak-anaknya dan akan melakukan hal yang terbaik juga buat anak-anaknya atau umatnya. Jadi omong kosong jika ada di antara adik-adik yang mengatakan saya mengasihi Allah tapi tidak mengasihi orang tua kalian, atau saya akan menuruti perintah Allah tapi tidak menuruti perintah orang tua kalian. Karena ada tertulis di kitab Keluaran 20 ayat 17, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bagaimana caranya, Kak? Ya tentunya dengan cara suka membantu orang tua kalian, rajin belajar, dan menuruti perintah orang tua kalian. Adik-adik juga selaku umat Allah harus mengenal Allah secara sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar rajin beribadah, rajin berdoa, atau rajin membaca Alkitab, tapi harus tahu apa yang Allah inginkan. Harus tahu bagaimana sifat dari Allah dan dapat menjadi pelaku firman Tuhan, dan bukan hanya sekedar menjadi pendengar saja. Jika adik dengar-dengaran kepada Allah dan tekun mengenal Allah, adik-adik akan mengalami pemulihan hati untuk lebih dekat dengan Allah dan untuk dapat menjadi anak yang patuh kepada Allah dan juga patuh kepada orang tua kalian. Jika kita bertekun dan mau mengenal Allah secara sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan buka jalan dan berkat Tuhan akan selalu mengalir. Lalu jika kita kaitkan dengan judul SBT pada minggu hari ini, dikatakan ketekunan mengenal Allah menghasilkan pemulihan hidup. HUT ke-10 Pelkat PKLU. Lalu apa hubungannya dengan PKLU, Kak? Nah, orang tua kalian atau oma opa kalian pastinya sudah mengalami pemulihan hidup karena kesungguhannya untuk tekun mengenal Allah. Dari situlah adik-adik dapat meminta pengalaman atau dapat saling sharing dengan orang tua kalian atau oma opa kalian bagaimana caranya untuk dapat mengalami pemulihan hidup dan bagaimana caranya untuk dapat selalu bertekun untuk dapat mengenal Allah lebih dekat lagi. Baiklah adik-adik, pesan yang ingin kakak sampaikan adalah kenalilah Allah setiap harinya. Karena dengan begitu kalian akan semakin dekat dengannya dan akan mengalami pemulihan hidup. Jadikanlah Allah sebagai soulmate kalian. Jadikanlah Allah sebagai teman curhat kalian. Selayaknya kalian punya best friend. Kakak yakin masing-masing dari kalian pasti mempunyai best friend. Jadikanlah Allah juga sebagai best friend dalam hidup kalian. Baiklah adik-adik, mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan doa yang juga sekaligus kita masuk dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa Kami. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Sekiranya apa yang dapat hamba-Mu bagikan dan apa yang adik-adik dapat dengar bisa berguna buat kehidupan adik-adik sehari-hari. Sekiranya Tuhan Yesus juga masih menyertai ibadah Pelkat Penta ini dari sekarang sampai akhirnya.
Menyambung doa ini, kami ingin berdoa buat firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sekiranya apa yang baru kita dengar dapat bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana bangsa kami masih berjuang dalam menghadapi pandemi corona ini. Sekiranya pandemi ini dapat segera berlalu dan kami semua dapat beraktivitas kembali dengan normal. Kami juga ingin berdoa buat adik-adik kami yang masih belajar secara online. Sekiranya dengan sistem yang baru ini tetap dapat membuat kami semakin giat dalam belajar. Begitu juga kami ingin berdoa buat gereja kami. Sekiranya Tuhan Yesus selalu dapat menyertai dan memberikan kesehatan buat pendeta, beserta penatua dan diaken, dan para pengurus dan pelayan yang lainnya. Begitu juga dengan PKPT ini, sekiranya Tuhan Yesus juga dapat memberkati sehingga segala program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Kita aminkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk di persembahan. Nyanyian persembahan kita terambil dari KMM 161, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami telah melakukan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan boleh menjadi berkat dan bisa berguna bagi pelayanan di gerejamu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik tetap dalam kondisi berdiri. Kita akan masuk dalam lagu penutup yang terambil dari Kitab Bakti 50, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Adik-adik sekalian, marilah kita akhiri ibadah Pelkat PT ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Sekarang kami semua akan kembali melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Sekiranya Tuhan akan selalu menyertai kami, dan buat firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, sekiranya dapat bertumbuh dalam hati kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.